Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Rofifa dengan NIM D10 12 11 082. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang suku Bajo. Nah, Bajo merupakan satu-satunya suku yang tinggal dan sekaligus memiliki aktivitas utama di laut. Nah, mereka ini pelaut tertangguh di Nusantara. Berabad-abad mengarungi samudera, mereka tersebar di wilayah segitiga terumbu karang di Asia Tenggara, menghuni perairan tepi pantai dengan rumah berfondasi batu dan material kayu. Zaman dahulu kala, orang-orang suku Bajo terbiasa hidup di atas perahunya atau sering disebut nomaden. Namun, saat ini banyak orang Bajo membangun rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal. Oleh sebab itu, orang Bajo seringkali memiliki julukan sebagai orang laut, gipsi laut, atau pengembara laut. Saat ini suku Bajo telah banyak tinggal di daratan akibat adanya berbagai macam perubahan. Bukan hanya di Indonesia, suku Bajo telah tersebar di lautan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Di Indonesia juga mereka tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Tenggara, NTB, NTT, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Sejarah mengatakan suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina yang hidup di lautan lepas hingga membawa mereka masuk ke negara tercinta ini, tanah air Indonesia. Suku ini memiliki berbagai sebutan seperti Bajo, Bajau, Bajau, Sama, atau Same. Nah, suku ini belum diketahui secara pastinya asalnya terkenal dengan keahlian menyelam dalamnya lautan hingga 70 meter dalamnya, hanya dengan sekali tarikan napas. Mereka sama sekali tidak memerlukan baju khusus dan alat bantu pernapasan. Yang mereka pakai hanyalah kacamata renang yang terbuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke mata. Sungguh sederhana tapi fungsional. Asal-usul suku Bajo memiliki beragam versi dari mulai sekedar mitos hingga penelitian saintifik. Hal ini menjadikan asal suku Bajo di Indonesia belum teridentifikasi secara jelas. Basri melakukan wawancara terhadap key person di Kepulauan Wakatobi bernama Bakri. Hasil wawancara menyatakan bahwa suku Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Cerita yang cukup melegenda adalah sang putri dari Johor melarikan diri ke Sulawesi hingga menikah dengan pangeran Bugis. Dasar teori tersebut adalah adanya cerita legenda tentang putri Johor. Diceritakan, dahulu orang Bajo dan orang Bugis banyak mendiami wilayah Johor, hingga akhirnya putri Johor hilang. Nah, orang Bajo diminta untuk mencari sang putri dan tak boleh kembali sebelum menemukan. Disitulah penjelajahan orang Bajo dimulai. Karena tak menemukan, maka orang Bajo pun tak pernah kembali. Namun, pandangan itu dasarnya terlalu lemah. Memang secara dongeng ada keterkaitan, tetapi tidak ada bukti arkeologi atau bahasa menunjukkan bahwa orang Bajo berasal dari Johor. Kisah mengenai sejarah orang Bajo yang lain diutarakan oleh Tome Pires, seorang administrator Portugis yang tinggal di Malaka pada tahun 1515 dan orang Bajo yang tinggal di Sulawesi Tenggara. Menurut Tome Pires, orang Bajo berasal dari Makassar yang kemudian menjadi bajak laut. Aktivitas yang dilakukan suku ini selanjutnya adalah menyebar ke berbagai penjuru kepulauan seperti Jawa Utara, Maluku, dan Banda. Sementara itu, orang Bajo dari Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa asal-usul mereka dari Kampung Usu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kata Bajo berasal dari bahasa Bugis tak Bajo-Bajo, yang berarti tak terbayang-bayang. Suatu ketika, orang Bugis di Kampung Usu melihat sekelompok orang di tengah laut secara tidak jelas dari kejauhan atau terbayang-bayang. Pendapat lain juga ditemukan dalam teori yang diajukan oleh Robert Blues, ahli linguistik dari University of Hawaii. Orang Bajo yang berasal dari Barirom mulai melaut pada tahun 800 Masehi seiring dengan berkembangnya kerajaan Sriwijaya. Menurut teori itu, orang Bajo melaksanakan tugas sebagai pendukung perdagangan hingga akhir masa Sriwijaya. Mereka kemudian tinggal lebih lama di wilayah Sulu, Filipina, dan kembali lagi menjelajah di sekitar tahun 1400 Masehi. Setelah agama Islam menyebar pada abad 15, orang Bajo mulai berimigrasi ke selatan, menyebar lagi hingga wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Masa selanjutnya, Bajo menyebar lebih luas hingga Nusa Tenggara, namun teori itu tetap saja masih hipotesis. Suku Bajo saat ini telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Suku ini tetap tinggal di wilayah pesisir meskipun tidak ada lagi laut seperti dahulu kala. Tidak lagi di laut, maksudnya tidak lagi tinggal di laut.
Di Pulau Sumatera, suku ini dapat ditemui di sekitar pesisir Riau hingga Tanjung Jabung dekat Jambi. Di Pulau Sulawesi, suku ini menyebar di beberapa kabupaten pada 3 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Suku Bajo juga dapat ditemui di pantai utara dan timur Kalimantan, Kepulauan Maluku, sepanjang pantai utara Sumbawa, sepanjang pantai barat dan utara Flores, Pulau Babi, serta Kepulauan Alor. Saat ini, lembaga Eijkman baru mengambil sampel DNA orang Bajo yang tinggal di Kalimantan. Pengambilan sampel ini dilakukan beberapa waktu lalu bersamaan dengan pengambilan sampel DNA orang Dayak Manyan. Bagi mereka, penelitian DNA suku Bajo bukan hanya memecahkan asal-usul, melainkan juga memberikan gambaran tentang persebaran manusia ke tempat lain seperti di Madagaskar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.